Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di perbatasan antara kampung tertua di kota Solo, Kampung Laweyan, dan juga kampung tua di kota Solo, yaitu Kampung Pajang, peninggalan dari Sultan Hadiwijaya Mas Karebet atau Joko Tingkir abad 15 silam. Kali ini Liberty akan memasuki area pemakaman dari Ki Ageng Beluk. Nah, di Gapura tertulis dengan Kampung Belukan Pajang. Setelah kemarin Liberty berbicara tentang sejarah dari Sungai Jenes, Sungai Jenes sendiri juga merupakan peninggalan dari Joko Tingkir. Tidak jauh dari Sungai Jenes, Sungai Jenes ini membelah antara Kampung Laweyan dan Kampung Pajang. Kali ini makam Ki Ageng Beluk itu ada di wilayah Kalurahan Pajang, di mana di Pajang ini abad 15 silam pernah berdiri Kesultanan Pajang Sultan Hadiwijaya Mas Karebet atau Joko Tingkir. Nah, kali ini Liberty akan menuju ke area pemakaman dari Ki Ageng Beluk. Adalah Ki Ageng Beluk yang pada saat keemasannya Kesultanan Pajang dikenal sebagai apa ya? Kalau di Islam ulama, mungkin kalau di Hindu bedinde ya. Istilahnya ulamanya ya, istilahnya apa ya, bedindenya dari agama Hindu. Beliau adalah Ki Ageng Beluk yang jasanya cukup besar sekali dengan yang sejarah sekarang ini. Pasalnya keberadaan Masjid Laweyan ini ada karena juga keberadaan dari Ki Ageng Beluk. Artinya pada saat itu Ki Ageng Beluk yang sebagai ketua pemimpin dari agama Hindu di wilayah Pajang, Kesultanan Pajang ini, pada saat itu bertemu dengan Ki Ageng Henis, ulama keraton Pajang. Nah, pada saat itulah terjadi semacam diskusi, baik itu kanuragan, spiritual, sampai akhirnya bicara tentang agama Hindu dan agama Islam. Pada saat itu agama Hindu ini diyakini oleh Ki Ageng Beluk, sedangkan agama Islam saat itu sebagai pembawanya adalah Ki Ageng Henis, pembawa agama Islam dari wilayah kerajaan Pajang. Nah, sekitar 50 meter dari Sungai Jenes, Kali Jenes, peninggalan Joko Tingkir itu masuk ke arah barat 50 meter menuju area pemakaman Ki Ageng Beluk. Selain Ki Ageng Henis, Ki Ageng Beluk ini juga dikenal sebagai cikal bakal dari termasuk berdirinya dinasti Mataram Islam. Nah, kali ini Liberty sudah berada di area makam Belukan. Bisa jadi Belukan ini diambil dari nama Ki Ageng Beluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlil kubur, minal muslimin wal muslimat, minal mu'minin wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat, wa inna insyaallah bikum lahikun. Pas saat ini pagi hari ini Liberty sudah berada di pintu makam dari Ki Ageng Beluk. Sayangnya karena tidak ada semacam peziarah ya, sehingga pintunya tertutup rapat. Nah, ini pas pintu kedua dari makam Ki Ageng Beluk nih. Nah, ini pas pintu masuk di area pemakaman Ki Ageng Beluk.
Nah, ini pemakaman area Ki Ageng Beluk. Sedangkan pemakaman Ki Ageng Beluk sendiri berdiri di pas di depan Jungkup ini adalah Ki Ageng Beluk yang pada waktu itu beliau sebagai pemimpin dari agama Hindu di zaman Kesultanan Pajang. Beliau bertemu dan diskusi langsung seputar spiritual dan keagamaan dengan Ki Ageng Henis, ulama besar Keraton Kesultanan Pajang, yang akhirnya karena telah mendapatkan rahmat dan hidayah tersendiri, akhirnya beliau Ki Ageng Beluk ini berkenan untuk secara tulus ikhlas masuk Islam, untuk berpindah agama dari Hindu menjadi Islam, mengikuti dari apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis sendiri cikal bakal dari berdirinya dinasti Mataram Islam. Nah, setelah terjadi semacam diskusi, akhirnya dengan tulus ikhlas seorang Ki Ageng Beluk yang sebagai pemimpin agama Hindu itu, saat itu pula pura miliknya diberikan langsung kepada Ki Ageng Henis untuk dipakai apa saja terserah, yang akhirnya oleh Ki Ageng Henis ternyata pura tersebut dijadikan sebagai rumah ibadah yang sekarang dikenal sebagai Masjid Lawian. Semula dikenal sebagai Masjid Ki Ageng Henis, setelah Pakubono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat, namanya disesuaikan dengan kampung yang ada di sekitar situ, Kampung Lawian, sehingga dikenal sebagai Masjid Lawian. Nah, menariknya, sekalipun beliau ini pada saat itu beragama Hindu, begitu meyakini sepenuhnya tentang kebenaran Islam yang disampaikan oleh Ki Ageng Henis, apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi harta miliknya Ki Ageng Beluk ini dipasrahkan total kepada beliau Ki Ageng Henis. Bukan hanya masjid saja, bahkan semacam area di sekitar Masjid Lawian ini, kesemuanya yang pada saat itu milik dari Ki Ageng Beluk diserah terimakan, diberikan kepada Ki Ageng Henis untuk dikelola. Nah, Ki Ageng Henis sendiri makamnya tidak jauh dari dengan makam Ki Ageng Beluk. Nah, hanya dibatasi tembok ini ya, tembok dinding ini ya. Sebelah sana ada Masjid Lawian. Bahkan di sebelah selatan dari pemakaman Ki Ageng Beluk ini banyak terdapat makam-makam dari trah ahli waris Majapahit. Nah, ini pemakamannya luas sekali nih. Nah, menariknya lagi, begitu harta benda termasuk pura yang sudah diberikan kepada Ki Ageng Henis tidak diminta lagi, bahkan beliau berwasiat kepada Ki Ageng Henis agar nanti kalau Ki Ageng Beluk wafat, jangan pernah dimakamkan di bekas tanah yang sudah diberikan kepada Ki Ageng Henis. Sehingga pemakaman beliau Ki Ageng Beluk ini ada di luar dari area pemakaman Ki Ageng Henis, yang tanahnya dulu, tanah milik dari Ki Ageng Beluk, diberikan kepada Ki Ageng Henis. Sungguh betapa mulianya Ki Ageng Beluk, begitu memahami tentang Islam. Segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban Islam dipenuhi. Tanah pun diberikan kepada Ki Ageng Henis, termasuk dari masjid yang sekarang menjadi Masjid Lawian ini. Mulianya, betapa sungguh mulianya Ki Ageng Beluk, sehingga tidak ada salahnya Ki Ageng Beluk ini bagaimanapun juga memiliki jasa terhadap adanya dinasti Mataram Islam yang semula dari Kampung Lawian, Kutha Gedhe, Bantul, Kartosuro, hingga sekarang di Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sekali lagi, betapa mulianya hati seorang Ki Ageng Beluk yang
pada saat itu sebagai pemimpin tertinggi dari agama Hindu, begitu masuk Islam total, udkhuli silmi ka'afah, masuk Islam secara total, bahkan harta benda pun langsung dipasrahkan kepada Ki Ageng Henis untuk dikelola secara Islami. Monggo bagi yang berkeinginan untuk ziarah ke makam Ki Ageng Beluk itu tidak jauh dari makam Ki Ageng Henis. Hanya kalau lompat tembok bisa, tapi kalau jalan sekitar 20 meter dari makam Ki Ageng Henis. Silakan bagi yang penyuka dengan ngalap berkah, tirakat atau yang sejenisnya tentang olah spiritual, bisa jadi selain ke makam, ziarah ke makam Ki Ageng Henis, juga ziarah ke makam Ki Ageng Beluk, Belukan, Pajang, Lawean, Solo.